wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelia Septina dari Prodi PGSD BB06 Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin. Kita akan melakukan percobaan sinar istimewa pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Pertama yaitu percobaan pada cermin cekung. Dan bahan yang akan saya gunakan di sini ada sendok sebagai cermin cekung pada bagian yang cekung ini. Kemudian ada kertas HPS sebagai layar. Selanjutnya ada senter HP. Cara kerjanya, yang pertama kita sinarkan pusaka pada cermin cekung. Sinar istimewa pada cermin cekung ini dapat melalui sejajar dengan sumbu utama, melalui titik fokus, dan melalui titik kelengkungan cermin. Dari sini dapat kita ketahui sifat dari cermin cekung ini, yaitu memusatkan sinar atau cahaya, sehingga disebut juga konvergen. Nah, di sini saya akan menggambarkan sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama, yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin. Di sini sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, maka dipantulkan melalui titik fokus. Dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Yang kedua yaitu sinar yang datang melalui titik fokus, seperti ini. Maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kita bedakan warna pantulnya. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Ini merupakan sumbu utama. Ini hasil pantulnya. Tiga yaitu sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan. Dari sini, ini merupakan pusat kelengkungan. Dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan itu. Maka seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini gambar sinar istimewa cermin cekung yang ketiga. Pemanfaatan cermin cekung ini atau contoh bendanya seperti pada lampu senter, pada bagian dalam lampu senter yang berbentuk cekungan ke dalam atau tempat sorot lampu senter ini. Pemanfaatan cermin cekung ini bertujuan agar berkas cahaya yang dikeluarkan dari lampu senter dapat keluar dengan sejajar, sehingga objek yang dituju dapat disorot dengan baik. Contoh benda kedua yang memanfaatkan cermin cekung ini yaitu pada sendok, bagian sendok yang cekung ke dalam. Selanjutnya percobaan pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan kaca spion sepeda motor sebagai cermin cembung, kemudian senter HP sebagai sumber cahaya, dan kertas HPS sebagai layar. Percobaan ini, dari sini dapat kita ketahui bahwa cermin cembung memiliki sifat menyebarkan sinar atau berkas cahaya. Seperti ini. Sinar istimewa pada cermin cembung dapat melalui sejajar dengan sumbu utama, melalui titik fokus, dan melalui titik kelengkungan cermin. Hampir sama dengan cermin cekung tadi. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa cermin cembung menyebarkan berkas cahaya atau disebut juga dengan divergen. Selanjutnya, sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama. Sinar yang datang sejajar sumbu utama seperti ini. Sejajar sumbu utama.
Kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus dari sini. Seperti ini. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar yang datang menuju titik fokus. Seperti ini, sinar datang menuju seperti ini titik fokus di sini. Maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar pantulnya sejajar dengan sumbu utama. Ketiga yaitu sinar yang datang menuju pusat kelengkungan. Sinar datang menuju pusat kelengkungan seperti ini. Dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Dari titik pusat kelengkungan. Dipantulkan dari titik pusat kelengkungan. Nah, seperti ini. Ini merupakan titik pusat kelengkungan. Sinar datang dari sini, terus dipantulkan lagi dari titik pusat kelengkungan. Contoh benda dari cermin cembung diantaranya pada kaca spion. Lanjutnya, contoh yang kedua yaitu pada sendok, permukaan sendok yang menonjol keluar. Yang ketiga yaitu bayangan pada cermin datar, di mana cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, dan sama besar. Maya di sini maksudnya bayangan berada di belakang cermin. Tegak, di mana bayangan sama antara posisi bawah dan posisi atas. Sama besar di sini maksudnya benda asli sama dengan benda bayangan pada cermin seperti ini. Selanjutnya saya akan menggambarkan bayangan pada cermin datar, di mana bayangannya akan bersifat maya, tegak, dan sama besar. Seperti ini. Jika tinggi benda seperti ini, maka tinggi bayangannya juga bakal sama besar, sama tinggi, dan bendanya juga akan sama besar. Tetapi arahnya akan berlawanan. Jika benda yang asli pada arah kanan, maka benda yang bayangan pada cermin datar akan menunjukkan sebelah kiri. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat semua bagian akan terlihat sama pada bayangan yang diciptakan oleh cermin datar. Contoh benda cermin datar seperti ini. Ini merupakan salah satu cermin datar. Disebut cermin datar karena permukaannya yang datar. Kemudian pada ini juga merupakan cermin datar karena permukaannya yang datar. Nah, itulah video percobaan dan pembahasan mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.